hal yang membuat sang kakak curiga adalah tentang hal yang dilakukan oleh sang adik terakhir kali. Tapi dari pihak keluarga tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan proses autopsi. Kalau ada hal yang aneh, kenapa harus belanja dulu? Halo semuanya, aku Yusel Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Atau mungkin lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja nih? Lagi sedih, lagi sakit, lagi galau, lagi banyak banget masalahnya atau apapun itu? Keep fighting, don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kasusnya Aldi Sahilatua. Buat kalian yang belum tahu, Aldi Sahilatua itu adalah mahasiswa Elizabeth International Bali yang berasal dari Tapanuli Selatan. Aldi ditemukan berpulang ke rumah Tuhan dalam kondisi yang mengenaskan di kosnya. Kosnya Aldi itu berada di Nusa Dua Khoikos, Benua Kuta Selatan. By the way, yang nonton ini ada nggak sih yang ngekos di daerah sana? Kalau ada nanti langsung aja ya komen di kolom komentar. Berdasarkan berita yang aku lansir dari detik.com, Direktur Operasional dan Penjamin Mutu Elizabeth International yang bernama Diah Suryandari menuturkan bahwa belakangan Aldi sudah lama tidak ke kampus. Kenapa dapat seperti itu? Karena mahasiswa yang berusia 22 tahun ini mengajukan cuti selama setahun setelah mengikuti program magang di salah satu hotel bintang 5 di Nusa Dua. Selain itu, Budiah juga mengungkapkan bahwa selama cuti nih nggak ada komunikasi dengan Aldi, dan dikarenakan cuti pula statusnya adalah mahasiswa non-aktif, jadi nggak wajib ke kampus. Menurut dia nih, Aldi itu merupakan mahasiswa jurusan Double Major Room Division 2021. Selama berkuliah di Elizabeth International yang berlokasi di Jalan Hayam Uruk Denpasar itu, prestasi akademik Aldi memang nggak begitu menonjol. Tapi meskipun demikian, Aldi mampu menyelesaikan hampir semua program kampus yang diikutinya. Lebih lanjut, dia menuturkan, hanya itu tadi, dia belum menyelesaikan laporan akhir dan menjalani Youth Leadership Training. Jadi sebenarnya, atau tanda kutip kuliahnya, lancar aja sih. Ya, sesekali tidak hadir kuliah dikarenakan sakit. Tapi sakitnya apa, saya nggak tahu. Begitulah bagaimana ungkap dari dia. Lantas, apa yang terjadi dengan Aldi baru-baru ini? Nah teman-teman, seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi nih, mahasiswa Elizabeth International itu ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa di kediaman kosnya. Dan ia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan banget. Seperti yang aku lansir dari kompas.com, Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompolosa Luciana Araujo mengatakan bahwa keberadaan jenazah Aldi pertama kali diketahui oleh sang pemilik kos yang bernama Nyoman Risup Artana yang berusia 43 tahun. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, Pak Nyoman curiga nih dikarenakan banyak banget lalat yang berada di sekitar kamar korban. Dan teman-teman gak cuma lalat doang, ternyata ada darah yang keluar dari bawah pintu kamar kos korban. Dan inilah yang membuat Pak Nyoman sebagai pemilik kos dan juga berstatus sebagai saksi berusaha untuk mengetuk pintu kamar korban. Namun Pak Nyoman ini gak mendapatkan respon. Dan melihat hal itu, Pak Nyoman lantas melapor ke Polsek Kuta Selatan untuk ditindak lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Losa mengungkapkan bahwa saat ditemukan, korban ditemukan dalam keadaan terlilit tali tampar ikat di dalam kamar kosnya. Selain itu, jenazahnya dalam proses pembekakan dengan kulit yang mengeluarkan cairan. Kondisi korban juga tergantung bersandar di pintu kamar dengan kedua kakinya menyentuh lantai dan darah keluar dari hidung. Mungkin buat kalian yang pengen melihat bagaimana keadaan dari jenazah korban, langsung saja kalian ke Instagram dari sang kakak. Di sana kalian dapat melihat bagaimana kondisi dari jenazah korban. Dan di sini kita nggak bisa tampilin ya teman-teman, maaf banget. Kemudian Pak Losa mengatakan bahwa saat proses penyelidikan awal, ortu korban menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah putra mereka. Ortu mendiang hanya memberikan izin untuk disuntik formalin agar jenazah dari Aldi dapat dibawa pulang ke kampung halamannya. Dan masih dari laporan kompas.com, ortu korban juga disebut telah membuat surat pernyataan siap menerima segala bentuk konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari. Menurutnya, orang tua korban baru mencabut surat pernyataan itu setelah jenazah korban tiba di Medan, Sumatera Utara. Keluarga kemudian meminta agar jenazah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dan untuk saat ini, pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menunggu hasil pemeriksaan otopsi. Dan berita kepergian Aldi ini lantas sampai ke pihak keluarga pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Kakak dari mendiang yaitu Mona Lisa Nababan melalui Instagramnya pada tanggal 20 November 2023 lantas membuat sebuah unggahan. Dan dapat kalian baca seperti apa postingan dari sang kakak. Mohon bantuannya Pak Jokowi dan Pak Kapolri. Adik saya, Aldi Sahilatua Nababan yang berstatus mahasiswa di Elizabeth International Bali ditemukan meninggal di kosnya Nusa Dua Khoikos,
Gang Kunci, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 23, Benoa, Kuta Selatan. Kamar kos nomor 10, lantai 1, Indekos, Kabupaten Badung, Kuta Selatan, Bali. Alat kelamin pecah dan mengeluarkan darah. Sekujur tubuh lebam. Mulut dan hidung mengeluarkan darah. Engsel siku tangan bergeser. Kasus ditangani Polsek Kuta Selatan dan Polrestabes Denpasar. Sekarang jenazah sedang diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tapi dari pihak keluarga tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan proses autopsi. Sementara kami, pihak keluarga, sudah memberi opsi untuk diwakilkan dokter yang ditunjuk keluarga, tapi tidak diterima oleh dokter forensik Desi, dan bahkan ruangan bedah dikunci rapat dan dikawal penjaga. Kami tidak diperbolehkan mendokumentasikan jenazah dari mulai pembukaan peti sampai di autopsi. Saya, Monalisa Nababan, sebagai kakak kandung dan seluruh keluarga besar Aldi memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri untuk menangkap dan menghukum seberat-beratnya yang membunuh adik saya, Aldi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari sang kakak. Dan berita yang aku lansir dari Kompas.com pada hari Rabu nih, pihak keluarga mendapatkan informasi tentang meninggalnya Aldi dari polisi pada hari penemuan sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kakak korban yaitu Monalisa Nababan mengatakan bahwa keluarga juga menerima foto jenazah sang adik yang menampakkan banyak luka di bagian tubuhnya. Saat ditemui di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Monalisa mengatakan seperti ini. Kita melihat ada foto yang dari rumah sakit. Ternyata adik saya itu kamarnya penuh dengan darah. Kelaminnya rusak, terus mengeluarkan darah di hidung, mulut, badannya semua memar. Berbanding terbalik nih, Monalisa mengatakan bahwa keluarganya sempat mengajukan proses otopsi ke polisi setelah menerima informasi kematian korban. Namun saat itu, mereka mengaku dipersulit dikarenakan polisi tidak memberikan kepastian kapan jenazah akan diotopsi. Lebih lanjut, Monalisa mengatakan seperti ini. Akhirnya, dikarenakan di sana tidak ada kejelasan harus diapain, saya pun minta dikirim ke Medan saja dulu. Dikirimkan, diproses, terus kita buat surat kuasa untuk diwakilkan. Surat kuasa keluarga di sana, baru dikirim ke sini, baru ditangani oleh pengacara, baru diotopsi. Dan menurut Monalisa, jenazah adiknya itu berangkat dari Bali menuju Medan pada Minggu tanggal 19 November 2023 dan tiba pada hari Senin tanggal 20 November 2023. Selanjutnya, jenazah itu mengalami proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Namun teman-teman, di sisi lain, Kanit Reskrim Polsek Kuta Selatan, Ibtu Nur Habib Aulia membantah telah mempersulit proses otopsi korban. Dia juga membenarkan jenazah korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu, Monalisa sekarang belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian tentang penyebab kematian dari sang adik. Namun, dia menduga adiknya menjadi korban pembunuhan. Ia mengungkapkan bahwa adiknya nggak pernah menceritakan ada masalah ke keluarga dikarenakan mereka atau keluarga selalu berkomunikasi dengan sang mendiang. Hal yang membuat sang kakak curiga adalah tentang hal yang dilakukan oleh sang adik terakhir kali. Monalisa mengatakan bahwa sang adik sempat menghubunginya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 untuk dikirimkan uang jajan. Kemudian ia mengatakan seperti ini. Yang saya pikir adalah setelah melihat surat pengiriman uang, barulah dia belanja. Karena pengakuan anak pemilik kos juga, adik saya minjam motor untuk ke tempat belanja. Kalau ada hal yang aneh, kenapa harus belanja dulu? Kemudian dia menambahkan nih bahwa sang adik selama ini nggak memiliki masalah, baik itu di kampusnya di Bali maupun di kampung halamannya. Monalisa pun membeberkan kalau teman dekat di sana cuma anak bapak kosnya. Anak bapak kosnya ditanya juga banyak diam. Alasannya masih shock. Monalisa lantas mengungkapkan bahwa sang adik dikenal baik dan sopan di kampus tempatnya berkuliah. Sementara itu, sang pemilik kos mengatakan bahwa Aldi dikenal sebagai sosok yang pendiam dan jarang keluar kamar. Dan teman-teman, hingga saat ini polisi masih belum bisa memastikan apakah Aldi merupakan korban pembunuhan atau bukan. Ya, kita tunggu saja ya bagaimana hasil otopsinya. Semoga semuanya dilancarkan dan semoga semuanya diberikan titik terang. Jujur kemarin pas aku ngelihat video dari ibunya yang nangis, aku kayak ikutan sedih juga. Aduh, kebayang gak sih teman-teman bagaimana perasaan dari keluarganya Aldi? Mereka melepas anak mereka, anak tersayang mereka, anak yang mereka kasihi, anak yang mereka cintai untuk menempuh pendidikan gitu ya kan, dan juga mengejar impiannya. Dan kita tiba-tiba mendapatkan kabar seperti itu. Siapa yang gak kaget? Siapa yang gak terluka? Jadi mari kita doakan semoga kasus ini dapat terselesaikan.
semoga semuanya dapat segera terungkap. Amin. Dan kita juga doakan semoga Aldi ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan kita juga doakan semoga pihak keluarga dapat diberikan ketabahan untuk melewati semua ini. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Soki pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.